Muhammad Aulia. Wiwi Sartia. Bila Bilkis. Bilkis. Muhammad Alif. Anissa. Gary. Rizky. Raisya. Gibran. Nazwa. Zakia. Nathan. Yang ada datang ada berapa orang? Hari ini berapa yang nggak datang? Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu nasional dulu. Tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi jiwamu satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial dan budaya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada menunjukkan sikap kompak dan bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan masyarakat. Nah, semalam masih ingat nggak kita belajar apa? Siapa yang ingat semalam kita belajar apa? Tepuk tangan. Miss pilih satu ya. Apa semalam ini belajar kamu? Keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial dan budaya. Nah, Miss mau nanya lagi nih. Keberagaman sosial itu apa ya? Adalah yang bedakan antara kehidupan sehari-hari. Seperti perbedaan profesi, gaya hidup, dan peran. Coba ulangi sekali lagi. Keberagaman sosial adalah perbedaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti perbedaan profesi, gaya hidup, dan peran. Nah, contoh dari profesi itu apa aja semalam? Polisi,
Selanjutnya ada Gemohing dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gemohing merupakan aktivitas gotong royong yang bersifat sukarela dalam berbagai kegiatan. Contohnya membangun rumah, membersihkan ladang, dan sebagainya. Berarti di sana kalau membangun rumah nggak kayak kita kan, nanti tukang bangunan kan? Enggak. Di sana berarti rame-rame. Biasanya di Maluku itu membuat gotong royong itu untuk membuat upacara adat. Nah, coba baca dulu masalah 1. Dalam sebulan sedang diadakan kegiatan saat mahasiswa bekerja sama mempersiapkan ada beberapa teman Mada Bayu dan tidak membantu kewajibannya hanya sebagai siswa yang berkecil merasa tidak adil. Bagaimana jika ada teman yang hanya mau ikut gotong royong? Apa yang akan kamu lakukan agar mereka ikut berpartisipasi? Apa yang kalian rasakan kalau kawan kalian itu nggak ikut? Apa yang kalian rasakan? Nggak suka. Terus apa lagi? Nggak adil. Nggak adil. Berarti kalian kesal kan kalau dia nggak ikut kan? Yang kemarin siapa yang masih ingat kita belajar apa? Belajar tentang keberagaman sosial dan keberagaman budaya. Terus apa lagi? Kita kan sudah belajar keberagaman sosial dan budaya. Terus selanjutnya topiknya apa? Semalam hari Sabtu. Gotong royong. Masih ingat apa itu gotong royong? Masih. Apa? Membersihkan lingkungan. Terus ada lagi ya, lagi yang pertama suaranya Bang. Yang suaranya Bang. Kerja bakti atau kerja sama? Ya benar. Nah sekarang kita lanjut ke topik kompak dan bersatu. Siapa yang tahu apa itu kompak? Arti dari kompak itu apa? Ya, ada kebersamaan. Contohnya kayak apa? Kayak tadi kalian bawa bekal kan? Bawa bekal itu kalian sholat. Nah, itu berarti kompak kan? Kalau bersatu kayak mana lagi? Bersatu bergabung. Ya, bisa. Ya. Terus apa lagi? Nah, kompak dan bersatu ini di sini artinya kompak berarti bekerja sama dengan harmonis dalam mencapai tugas bersama. Sedangkan bersatu berarti menyatukan perbedaan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Kenapa ya manusia itu disebut dengan makhluk sosial? Pernah dengar enggak? Tidak. Enggak pernah dengar. Kalau kita lagi ngelakuin hal yang sendiri, kita butuh orang apa enggak? Butuh. Nah, itu baru yang namanya manusia, makhluk sosial.
berperan sama-sama dalam berbagai bentuk keberagaman Indonesia Raya sama kan tadi arti dari manusia makhluk sosial bentuk melakukan kerjasama di kelas. Kerjasama saat melakukan tugas kerja kelompok di sekolah pernah nggak? Menghargai perbedaan pendapat tanpa konflik pernah nggak? Contohnya apa kalau pernah? Nah, yang ketiga itu menyelesaikan masalah dengan diskusi bersama. Pernah nggak? Pernah nggak kalian dikasih guru kalian soal berbentuk masalah? Kerjanya harus dalam berkelompok kan? Ayo lagi serentak ya. Nanti kita 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, teman-teman habis. Digulung gulung, sambil tersenyum. Digulung gulung, sambil tertawa. Hari ini kita belajar apa? Pipi. PKN tentang Pipi. yang pertama apa yang kita pelajari? Tentang keberagaman sosial dan budaya. Yang kedua apa topiknya? Gotong Royong. Yang ketiga kompak dan Satu. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Coba baca dulu apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia yang digunakan untuk menyatukan masyarakat dari beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan statusan bahasa daerah. Untuk menjaga persatuan diperlukan satu bahasa yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi lintas suku dan budaya sehingga mempermudah persatuan dan kerjasama. Bank Indonesia lahir saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Udah ada tahu kan arti dari bahasa Indonesia itu apa? Nah, bakal ada pertanyaan. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia pada kehidupan kita sehari-hari? Satu orang yang jawab. Ayo Bang, apa tadi Bang? Yang pas suaranya. Bahasa sebagai bahasa persatuan. Ya benar. Pernah dengar Sumpah Pemuda enggak? Nah, Sumpah Pemuda
Seni